Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai belajar, mari anak-anakku sekalian bersama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kami ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Kompetensi dasar 1.9 melaksanakan sholat sunnah berjamaah dan munfarid sebagai perintah agama. 2.9 menunjukkan perilaku peduli dan gotong royong sebagai implementasi pemahaman sholat sunnah berjamaah dan munfarid. 3.9 memahami tata cara sholat sunnah berjamaah dan munfarid. 4.9 mempraktikkan sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran, setelah proses pembelajaran ini diharapkan siswa terbiasa sholat sunnah, siswa disiplin melaksanakan sholat sunnah baik di rumah maupun di sekolah. Sholat itu adalah tiang agama, maka barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah mendirikan agama, dan barang siapa merobohkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Pengertian sholat sunnah. Sholat sunnah disebut juga dengan sholat nafilah, adalah sholat tambahan di luar sholat fardu. Bila dikerjakan akan mendapat pahala, bila ditinggalkan tidak berdosa. Adapun pembagian sholat sunnah menurut cara pelaksanaannya, ada sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah, artinya bersama-sama, minimal dilaksanakan 2 orang, imam dan makmum, ya. Kemudian sholat sunnah yang dikerjakan sendiri atau disebut juga sholat munfarid. Kemudian sholat sunnah yang bisa dikerjakan berjamaah juga bisa dikerjakan secara munfarid atau sendiri. Baik, adapun sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah adalah sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa atau sholat meminta hujan, gerhana matahari atau kusuf, gerhana bulan atau khusuf. Sedangkan sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid atau sendiri antara lain sholat sunnah rawatib, sholat sunnah istikharah, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah isyraq, sholat sunnah hajat. Adapun sholat sunnah berjamaah dan bisa dikerjakan munfarid atau sendiri antara lain sholat sunnah tarawih, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah witir, sholat sunnah tasbih, dan sholat sunnah duha. Baik, kita masuk dalam pembahasan sholat sunnah idain atau sholat 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat sunnah Idul Fitri, waktu pelaksanaan adalah pada tanggal 1 Syawal, setelah pagi hari ketika matahari sepenggalan tingginya. Idul Adha dikerjakan pada pagi menjelang siang atau waktu duha pada tanggal 10 Zulhijjah. Sholat istisqa adalah sholat yang dilakukan agar diturunkan hujan saat terjadi kekeringan atau karena lamanya musim kemarau. Dilaksanakan bisa di lapangan ataupun di tempat yang luas. Dilaksanakan pada waktu siang sebanyak 2 rakaat tanpa azan dan iqamah. Sholat gerhana matahari dan bulan. Sholat gerhana adalah sholat sunnah yang dikerjakan ketika terjadi gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Sholat gerhana matahari disebut sholat khusuf, sedangkan sholat gerhana bulan disebut
sholat sunnah khusuf. Hukum mengerjakan sholat gerhana adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat wajib atau sholat fardu disebut sholat qobliyah. Sholat sunnah rawatib yang dilakukan setelah sholat wajib disebut sholat ba'diyah. Sholat sunnah rawatib berfungsi sebagai penyempurna jika terjadi kekurangan dalam sholat fardu. Sholat istikharah. Sholat istikharah adalah sholat sunnah yang dikerjakan untuk meminta petunjuk Allah apabila seorang hamba dihadapkan pada dilema dan kebimbangan akan suatu pilihan yang sulit. Waktu pelaksanaan dalam melaksanakan sholat istikharah adalah ketika malam hari sesudah sholat isya. Sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid merupakan sholat yang dikerjakan oleh seorang jemaah yang baru saja masuk masjid. Jadi, ketika memasuki masjid, sebelum duduk, kita disunahkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid artinya sholat untuk menghormati masjid. Kita ketahui masjid adalah merupakan salah satu rumah dari Allah. Sholat isyraq. Sholat isyraq adalah sholat yang dikerjakan pada saat matahari sudah setinggi 1 tombak. Keutamaan dari sholat isyraq adalah mendapatkan pahala haji dan umrah dengan sempurna, seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Al-Tirmidzi. Man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tadlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammatin. Siapa yang sholat subuh dengan berjamaah lalu duduk berzikir kepada Allah sehingga matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. Sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat Al-Tirmidzi dihasankan oleh Al-Albani dalam Al-Mishkah nomor 971. Sholat hajat. Sholat hajat adalah sholat sunnah yang dilakukan agar hajatnya atau keinginan segera dikabulkan Allah. Sehubungan dengan sholat hajat, Rasulullah SAW pernah bersabda sebagai berikut: siapa yang berwudu dan sempurna wudunya, kemudian sholat 2 rakaat atau sholat hajat dan sempurna rakaatnya, maka Allah berikan apa yang dia pinta cepat atau lambat. Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar umatnya untuk menjalankan sholat hajat jika berharap keinginannya dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat tarawih. Sholat yang dilakukan khusus pada malam bulan Ramadan, dilakukan setelah sholat isya hingga menjelang dini hari. Sholat witir. Sholat witir adalah sholat sunnah dengan jumlah rakaat ganjil yang dikerjakan untuk menutup ibadah sholat sunnah yang dikerjakan di hari itu. Sholat witir merupakan salah satu sholat sunnah muakkad, artinya yaitu sangat dianjurkan. Disebut sholat witir karena jumlah rakaatnya ganjil. Sebenarnya sholat witir lazimnya dikerjakan dengan 3 rakaat. Namun, jika kondisi fisik tidak memungkinkan mengerjakan sholat witir sebanyak 1 rakaat juga tidak dilarang. Sholat tahajud, yaitu sholat sunnah minimal 2 rakaat yang dilakukan setelah sholat isya sebelum subuh. Sholat tahajud tidak memiliki batasan dalam jumlah rakaatnya, namun minimal dikerjakan 2 rakaat. Para ulama banyak menyampaikan bahwa hukum sholat tahajud adalah sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan, dan waktu yang paling utama untuk melaksanakan sholat tahajud adalah pada sepertiga malam yang terakhir atau kira-kira jam dini hari, dilakukan secara munfarid. Setiap 2 rakaat diakhiri salam. Sholat tasbih. Sholat tasbih adalah sholat 4 rakaat
yang memiliki kekhususan bahwa dalam setiap gerakan sholatnya selalu dibaca bacaan tasbih. Setiap rakaatnya dibaca 75 bacaan tasbih. Jadi, keseluruhan tasbih yang dibaca adalah 300. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan setelah terbit matahari sampai menjelang waktu zuhur. Waktu terbaik melakukannya yakni pukul 8 hingga pukul 11. Sholat duha juga disebut dapat melancarkan rezeki, sebagaimana hadis riwayat Hakim dan Tabrani seperti dikutip dari buku Keberkahan Sholat Duha, Raih Rizki Sepanjang Hari, plus ayat dan doa-doa karya Ustadz Arif Rahman. Wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan 4 rakaat pada waktu permulaan siang atau sholat duha. Niscaya pasti akan aku cukupkan kebutuhanmu pada akhir harinya. Hadis riwayat Hakim dan Tabrani. Demikian pembahasan kita. Apabila ada hal-hal yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan. Baik, untuk meningkatkan pemahaman terhadap materi ini, kerjakanlah tugas berikut dengan terlebih dahulu membaca materi sholat sunnah dari berbagai sumber dan jawablah pertanyaan di bawah ini. Pertama, tuliskan tata cara sholat sunnah berikut. A. Sholat gerhana. B. Sholat tasbih. Nomor 2, sebutkan 3 manfaat atau hikmah sholat sunnah berikut. A. Sholat idain. B. Sholat tahajud. C. Sholat duha. 3. Pernahkah kalian sholat sunnah? Sholat sunnah apa saja yang pernah kalian lakukan? Ya, silahkan kerjakan anak-anakku. Kemudian seperti biasa foto dan japri ke WA pribadi, WA ibu. Baik, demikian. Ada kurang lebihnya ibu mohon maaf. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan membaca doa sesudah belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Amin, 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 ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.